lagi kita di podcastnya TJD On Channel. Nah, hari ini kita bersama dengan para tokoh masyarakat, juga selain itu tokoh politik. Nah, hari ini kita berbicara tentang kembalinya pesta demokrasi, yaitu menjelang pilkada atau pilpres atau eksekutif legislatif. Nah, kalau kemarin kita bicara tentang atau diskusi tentang sepak bola, tentang kehidupan sosial, berbagi cerita seorang anak muda di mana dia berjuang untuk hidupnya di Kota Batam. Tapi hari ini kita ada yang lain. Kalau kemarin mungkin dia sudah rame selesainya kasus Sambo, kayak gitu Pak Haji. Nah, hari ini saya kedatangan dengan tamu, yaitu ada Pak Haji Munawar. Selamat malam Pak Haji. Selamat malam. Ya, ada juga dengan Ibu Suneta. Selamat malam Ibu Suneta. Ya, hari ini kita berbicara tentang kembalinya pesta demokrasi yang mana sebentar lagi akan tiba. Nah, kebetulan dua orang ini, teman-teman, dia salah satu ada kemungkinan, dan mungkin bukan ada kemungkinan, pasti ya Pak Haji ya. Nah, pasti ya Bu ya, pasti akan memberanikan diri mencalonkan sebagai anggota DPRD Kota Batam. Nah, kita pengen tahu dong pasti motivasinya, tujuannya menjadi dewan apa. Jangan ya mungkin masyarakat juga bisa tahu lah. Banyak anggota dewan mau nyalon baru rame kan gitu, baru senyum-senyum, tapi nanti giliran jadi kantongnya kering. Baik, hari ini kita coba yang pertama adalah ke Pak Haji Munawar. Pak Haji, malam. Selain daripada saya dengar informasi Pak Haji juga kan salah satu tokoh masyarakat di setempat, dan juga Pak Haji ini adalah pengurus pimpinan kecamatan Partai Golkar yang mana di kecamatan Sebelum, juga di Kota Batam. Nah, selain daripada mengurus sebuah organisasi partai politik, mungkin di dalam kemasyarakatan apa yang Pak Haji lakukan? Oke, terima kasih Bang Yudi yang sangat luar biasa. Mungkin perkenalkan para pemirsa, nama saya Haji Munawar. Saya lahir di Kota Solo, tepatnya 50 tahun yang lalu, yaitu tanggal 29 April 1973. Kemudian kalau di Tanjung Priok sendiri, saya sudah sekitar 24 tahun, karena dari tahun 98 saya sudah berada di Kiayu, tepatnya 3 dormitory di Blok S pada waktu itu. Kemudian kalau di Kidayu mulai tahun 99, berarti hampir separuh hidup saya itu ada di Kota Batam. Selain dari mengurus sebuah organisasi, Pak Haji kan banyak nih saya dengar informasi, selain tokoh masyarakat juga sebagai organisasi paguyuban, ada juga sebagai organisasi partai politik. Mungkin bisa menceritakan selain daripada itu, mungkin ada kegiatan kemasyarakatan yang lain selain daripada. Oke, siap. Terima kasih Bang Budi. Jadi selain saya sebagai ketua Partai Golkar Kecamatan Sungai Beduk, saya juga sebagai ketua paguyuban Semarang yang bernama Induk Keluarga Asal Semarang Serantau, yang mana di dalamnya membawai Kabupaten Semarang dan Kota Madya Semarang. Ya, itu memang amanah yang diberikan kepada saya. Kemudian selain ketua paguyuban, saya juga aktif di Serikat Pekerja. Pernah 2 kali menjadi ketua Serikat Pekerja di PT Varta. Kemudian saya juga pernah menjadi perangkat RT di RT 01 RW 13 Pidayu. Kemudian saat ini saya mengelola dan pendiri 2 yayasan. Yang pertama Yayasan Batamara di Cemerlang, kemudian yang kedua adalah Yayasan Al Munawar Madani. Dan saat ini saya juga baru membentuk satu yayasan baru dengan nama Yayasan Karya Tunas Bangsa, yang mana ketiga yayasan ini bergerak dalam bidang sosial kemanusiaan. Tentunya karena kita berharap
dengan adanya yayasan tersebut kita bisa membantu orang banyak, lebih banyak lagi. Jadi bukan hanya satu orang, yang mana memang ada dana sosial yang nantinya kita kelola untuk halayak orang banyak. Demikian Bang Yudi. Oke, baik. Sebelum kita lanjutkan bincang-bincang, kita ke Ibu Suneta dulu nih. Mungkin Bu Suneta bisa memperkenalkan diri. Silakan Ibu. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya memperkenalkan nama saya Suneta Silanda. Saya asal dari Pematang Siantar. Saya lahir 11 Mei 1974. Saya di Batam ini udah lebih lama daripada di kampung saya. Pertama tinggal di Via ini udah cukup lama karena saya dari Mukakuning dulu kerja dan menikah tinggal di daerah Tanjung Pintua, daerah Tanjung Kiai. Oke, baik. Tadi dua narasumber kita atau tamu kita bincang-bincang malam hari ini sudah memperkenalkan diri. Sekarang kita akan tanya sesuai dengan apa yang mungkin para subscriber komen gitu kan. Nah, mungkin ke Pak Haji dulu nih, Pak Gunawan. Mau tanya saya Pak Haji. Sebenarnya motivasi dan tujuan Pak Haji apa ikut dalam berorganisasi, baik itu sejak organisasi tadi yang disampaikan oleh Pak Haji gitu kan, baik itu organisasi paguyuban atau mungkin partai. Motivasi pertama itu apa? Kalau motivasi pertama sebenarnya secara motivasi adalah karena saya itu sangat haus dengan perkawanan, dengan persahabatan. Kemudian kalau melihat apa ya, itu memang sudah menjadi jati diri saya. Jadi kenapa saya bilang jati diri? Karena dari awal saya SD itu dari kelas 1 sampai kelas 6 saya ketua OSIS. Kemudian di SMP saya juga dari kelas 2 sampai kelas 3 ketua OSIS. Pada waktu saya di STM ketua OSIS juga, bahkan pada waktu saya kuliah itu pernah menjadi ketua Malayapala, ketua lintas pecinta alam. Jadi dari situlah memang apa ya, garis hidup dari Allah itu sudah memberikan kepada saya bahwa saya nggak akan terlepas dari dunia itu. Kalau kita bilang jati diri, karena jati diri itu adalah sesuatu yang diberikan oleh Allah dan hanya kamu yang bisa melakukan. Dan ternyata jangan saja, makanya saya mau lari kemana saja itu ternyata jatuhnya di ketua. Ya. Bahkan sampai di perusahaan aja saya tidak pernah minta, akhirnya pun ditunjuk juga jadi ketua SPSI 2 kali periode. Akhirnya setelah saya menyerah, Itu jangan SPSI. saya lagi SPSI SPSI Kota Batam atau di setingkat di tingkat perusahaan namanya PUK. Perusahaan. Bahkan pada waktu saya bergabung di Semarang, karena awalnya saya bukan orang Semarang ya, karena saya orang Solo, karena istri saya Semarang, karena memang sudah jadi diri yang diberikan Allah itu, sebenarnya saya menghindar, tidak mau jadi ketua itu. Saya udah ngumpet itu karena memang saya tidak komen. Nggak taunya pas pada waktu pergantian ketua, tiba-tiba nama saya itu muncul, dicalonkan oleh beberapa warga dari Semarang. Saya udah bilang KTP saya bukan Semarang, saya asli orang Solo. Gak apa-apa, bapak kan istrinya orang Semarang, bapak cinta di Semarang. berarti udah panggilan jiwa lah ya Pak? Ya itu namanya panggilan jiwa, atau bisa bilang kalau bahasa keilmuan dalam kampus adalah jati diri. Jadi jati diri saya memang harus menjadi sosok pemimpin. Jadi bahkan pada waktu saya ingin menjadi ketua partai itu juga bukan awalnya saya pada waktu itu. Karena pada waktu Pak Darmoyo dan almarhum Al-Wasim itu menginginkan saya untuk menjadi ketua, ya akhirnya jadi barang itu. Padahal saya maunya Pak Darmoyo yang jadi ketua itu, karena Jadi, Pak Darmoyo yang ini, lebih Pak, duluan jadi- dalam Pak Darmoyo lebih duluan menjadi sekretaris PK Sebeduk. Jadi bukan karena ikut pemilihan itu voting suara Ya bukan ya? ikut pemilihan, cuma kan awalnya niat itu tidak ada. Beberapa kali Pak Darmoyo dan kawan-kawan itu melobi saya, udah Pak Haji lah jadi ketua. Terus akhirnya bagaimana caranya? Udah ikut kamu lah. Kalau emang itu kehendaknya, akhirnya begitu masuk ke dalamnya, ya saya nikmat aja, karena memang kita memang kan dari kecil itu sudah terbiasa dalam organisasi, dan itu seperti panggilan jiwa kalau orang bahasanya bilang itu. Maka
Makanya kalau dalam kehidupan adalah jati diri saya ya memang seperti itu. Ya. Jadi kalau menurut Pak Haji, penting nggak kita udah hidup dalam berorganisasi? Penting karena kita hidup berorganisasi itu sangat penting. Karena kenapa? Apa yang kita punya itu bisa kita curhatkan ke dalam organisasi, dan kita akan bisa membantu orang lebih banyak dalam berorganisasi. Karena organisasi itu banyak bersifat sosial. Contoh, kita sebagai ketua paguyuban otomatis pertama harus punya jiwa sosial yang tinggi, kemudian punya banyak waktu. Nah, kemudian ada sedikit rezeki yang harus kita sisihkan. Paling tidak kita mondar-mandir ke sana kemari kan pasti pakai uang sendiri. Berarti begini Pak Haji, untuk menjadi seorang organisasi atau organisator berarti butuh modal ya? Bukan butuh modal, itu terbentuk tidak instan. Jadi kalau ada seseorang itu menginginkan sebagai ketua, kalau dia ada niat di balik udang bahasanya itu ada niat lain, dia nggak akan lama. Nggak akan lama, itu paling bertahan 1 periode 2 periode mungkin 2 tahun karena ada niat lain. Tetapi kalau memang dari awalnya itu sudah terbentuk menjadi seorang ketua apapun, ketua ormas, ketua ini, dia akan amanah. Dia akan menjalankan itu sesuai dengan aturan mainnya. Kalau memang ADRT-nya apa? Organisasi itu sifatnya apa? Apakah dia sosial? Ya berarti dia sosial. Jadi kita tidak ada mencari keuntungan di dalam paguyuban, di dalam organisasi itu. Tidak ada atau memang tidak boleh? Tidak ada. Tidak ada atau Bukan tidak kalau boleh? tidak boleh berarti kan aturan dalam ininya tidak ada. Harusnya begitu Pak Pas Haji. begitu, karena kalau kita mencari keuntungan dalam organisasi itu bukan tempatnya. Kalau mencari keuntungan berarti ya kita usaha. Ya. Karena kalau kita ingin menjadi pengurus organisasi apapun atau ketua apapun, kalau kita ingin mencari keuntungan di dalamnya, maka kalau dia tidak menemukan keuntungan itu, maka dia akan mundur dengan terang. Oke, baik. Masa periodenya belum habis, dia sudah oke lah, saya mundur diri itu. Baik, Itu yang memang tadi awal. kita sudah bincang dengan Pak Haji Munawar. Baik, nanti kita akan lanjutkan. Kita akan coba tanya dulu Neta Sinaga. Ibu ini selain ibu rumah tangga, apa kegiatan lingkungan? Mungkin ibu juga mungkin barangkali salah satu ikut dalam gabung sebuah organisasi partai atau mungkin di lingkungan atau di mana, bisa ibu kasih sedikit bagi. Partai saya ikut, saya sebagai bendahara DPC ya, DPC atau PK. DPK. Kalau di lingkungan saya PKK, ya, kalau ibu-ibu ya PKK. Tapi dengar-dengar ibu ini kan juga ibu RT ya. Ya, Tapi gimana dengan lingkungan, lingkungan kita sosialnya? sosial banyak, terus kita ya banyak kegiatan seperti melakukan gerakan bersih-bersih untuk nyamuk gitu ya. Terus Jadi selain membantu suami sebagai ketua RT, suaminya juga ibu juga membantu gitu ya untuk kegiatan masyarakat. sebetulnya lebih banyak RT-nya ya daripada Pak RT-nya. Pak RT cari duit ya. Yang banyak Yap. memegang itu ya Bu RT yang Iya. banyak menangani masyarakat. Bukan berarti kita Jadi hari-harinya apa Bu? harinya kita sebagai ibu rumah tangga menjalankan tugas ya sebagai istri. Ya plus itu kita sebagai menjalankan tugas sebagai Bu RT itu ya banyak lagi lah pokoknya kegiatan. Dan saya juga punya satu ini ya yayasan sepak bola ya Oh. Yayasan Tunas Jaya namanya ya. Oh, Saya jadi ibu sebagai ada ketua. di dalam yayasan itu. Saya kebetulan sebagai ketuanya ya. Oke, oke. Ketua sekalian CEO ya kalau dulu ya. Nah, CEO itu berarti ibu termasuk pemilik lah ya. Oke, baik. Terus saya juga dapat isu, bukan isu sih, maksudnya banyak diskusi dengan tetangga. Karena kami kan biasa kalau mau mengambil sumber ajak ngobrol pasti kami cari tahu kan. Nah, Bu, saya dengar juga punya kegiatan di kebun. Oh iya. Mungkin bisa cerita. Ini menarik teman-teman ya. Seorang ibu RT, seorang ibu rumah tangga juga di rumah, selain dia ngurus anak, dia juga mau berkebun. Nah, mungkin ini kan udah jarang sekarang kalau
mungkin kalau di era zaman sekarang orang mau berkebun itu sangat sulit, sangat jarang. Nah ini ibu ini masih mau berkebun. Mungkin ibu bisa ceritakan ibu punya kebun apa aja? Iya, kebetulan tahun 2012 ya. 2012 saya kena pengurangan di PT AIT ya zaman dulu yang UNICEF terakhir. Saya dapat duit sebagai bentuk perpisahan dari PT. Pesangon gitu ya? Pesangon, dan saya pakai untuk beli bidang tanah di daerah Mangsang ya. Iya, iya. Alhamdulillah sekarang kebun itu pun sudah dapat legal dari presiden ya sebagai daerah pertanian yang sudah dilegalkan lah, bisa kita tanami, bisa kita kelola gitu. Dan di sana saya punya banyak tanaman ya, dari buah naga, jambu, pisang, dan sekarang lagi ini saya tanam ikan banyak di sana, dan patin terutama ya. Berarti kalau ada teman-teman mungkin nanti yang mau berkebun bisa singgah sana Bu ya? Bisa. Wah, luar biasa. Insya Allah bulan-bulan berapa nanti mungkin buah naga sudah buah ya. Kepada konteks malam ini bahwa malam ini diskusi kita mana tentang kehidupan dalam organisasi. Selanjutnya kembali ke Pak Munawar. Pak Munawar sebagai ketua partai dari pimpinan kecamatan, apa sih kendala yang mungkin Pak Munawar merasakan sebagai pimpinan? Kalau kendalanya sih biasa lah ya, kalau dalam organisasi itu jadi struktur pengurusan yang ada di dalamnya itu terkadang cuma setor nama aja, tetapi eksistensinya dalam keaktifan dalam suatu organisasi itu bisa dibilang minim. Itu terbukti ada beberapa kali rapat setidaknya iya itu aja. Itu emang baik di organisasi maupun di kepartian hampir sama Semua ya. caranya itu ya. Itu apa yang membuat mereka seperti itu? Itu karena dipaksa atau memang Ya dipaksa. Awalnya mereka menyetorkan nama sendiri. Oh, Dan pada waktu kita memasukkan aja sudah beberapa kali kita tanya, kita japri izin ya kan, ya mau bergabung dengan Partai Golkar bersama kami, oke siap. Kalau bersedia tolong kirimkan juga fotokopi KTP-nya, karena kan kita tidak mau salah dalam penulisan. Berarti kan sudah ada konfirmasi. Memang ya karena di samping itu karena banyaknya partai di Indonesia dan sekarang sudah ada 18. Ya, selain mereka tidak aktif di dalam kepengurusan Partai Golkar yang saat ini ada juga yang beberapa orang itu sudah pindah ke partai lain. Ya, karena memang mungkin di Partai Golkar yang mungkin kan sebagai ketua divisi atau mungkin karena dia ada tawaran di sana sebagai ketua kecamatan atau mungkin mengurus sebagai sekretarisnya atau sebagai saudaranya, akhirnya mereka pindah. Jadi itu memang hal yang biasa lah. tapi ini Pak Cimono, keuntungan kita menjadi seorang ketua atau misalnya motivasi tujuan sebagai ketua apa? Kalau secara ketua PK ini ya, ketua partai ya. Kalau secara keuntungan sih dibilang tidak ada keuntungan ya, tapi paling tidak karena Partai Golkar adalah partai yang mengedepankan nomor satu adalah asas mufakat, tidak ada penunjukan. Jadi karena untuk menjadi ketua partai tingkat kecamatan sendiri itu dipilih oleh ketua partai tingkat kelurahan. Jadi bukan ditunjuk seperti yang mau kata partai lain ya, panggilan partai atau mungkin tugas partai enggak, tapi memang kita benar-benar ditunjuk dari awal. Dan situ sudah ada terdetek, dalam artian bukan orang baru yang masuk, tetapi tentunya orang lama yang memang sudah mengakar di situ, kemudian melalui proses pengkaderan, kemudian baru bisa masuk dalam bakal calon ketua. Berarti bukan semena-mena Nggak bisa, karena mereka ada iya, pendidikan ya. kalau historinya tuh dia jadi ketua tingkat kelurahan dulu, kemudian dia ada secara 5 tahun dia berada di Partai Golkar ke pengurus kecamatan, baru dia bisa mendaftarkan diri sebagai ketua tingkat kecamatan. Jadi kita tidak kita ada orang baru tidak, kalau di Golkar nggak, karena ada pengkaderan, yaitu yang pertama adalah pokar.
kelompok kader tingkat RT RW, kemudian ada komlur, pengurus kelurahan, baru kemudian PK, pengurus kecamatan. Nah, ada jenjangnya, dan ini sudah terbentuk dari zaman Soeharto dulu. Pengkadernya seperti ini, makanya Partai Golkar ini adalah salah satu partai yang mempunyai birokrasi dan struktur organisasi kepartaian yang sangat luar biasa, dan mungkin pada saat ini belum ada partai yang seperti ini. Jadi itu juga menjadi dasar alasan Ya. Pak Munawar bergabung lah ya. Bergabung, makanya bisa dibilang Partai Golkar ini mempunyai pecinta partai yang militansi yang umurnya itu tidak bisa hilang oleh waktu. Contohnya pada waktu tahun pemilu pertama tahun 97 pada waktu saya pertama saya udah Golkar, dan sampai sekarang saya tidak pernah beda partai, hanya Golkar aja, karena bisa dibilang bapak saya Golkar, anaknya ikut Golkar. Dan kemarin dan sekarang pun anak saya ini udah ada 3 yang ikut pemilu tahun ini karena bapaknya Golkar, ya anaknya harus Golkar. Doktrinnya seperti itu. Itulah kehebatnya Partai Golkar, yang bahasanya mereka itu militansinya, pecintanya tuh nggak akan lari dari partai lain. Sudah terlahir. Karena terlahir kuning, ya anaknya kuning. Mungkin Itulah. apa karena saya masuk Partai Golkar misalnya jadi ketua PK supaya saya bisa nyalon gitu kak? Ya itu, kalau itu adalah bagian dari, dalam artian kalau bahasa gitu adalah bonusnya, tapi sebenarnya bukan itu, karena bukan serta-merta kalau kita ketua kecamatan itu bisa menjadi calon caleg, enggak juga, karena mereka dari kepartaian juga akan mengukur stabilitasnya seperti apa, kemampuannya seperti apa, ya kan, bukan semerta langsung bisa enggak. Memang secara bahasa umum kalau kita menjadi ketua partai kecamatan itu mengantongi sebuah tiket, tetapi tiket itu nggak mutlak juga, karena nanti seiring waktu itu akan teruji oleh waktu, dan akan dinilai oleh orang banyak. Tapi kita bicara demokrasi Pak. Tahun ini kan sebentar lagi kan akan dilakukannya baik pemilihan kepala daerah, presiden, juga legislatif ataupun eksekutif. Nah, berarti kira-kira Pak Haji itu ada niat maju? Kalau ada niat ada, karena kita punya prinsip. Jadi gini, kalau di dalam politik itu diisi oleh orang-orang jahat, maka negara ini akan tambah hancur. Tetapi kalau orang-orang baik itu ikut berpartai politik, maka di dalam partai politik itu ada orang baik, dan tentunya itu bisa mengkonter. Seru Pak Haji. Iya. Kalau cerita tentang tadi Pak Haji bilang bahwa negara ini kalau dipimpin oleh orang-orang baik, kan gitu, akan menjadi baik. Iya. Nah, cuma kan ada juga yang tadinya baik masuk ke politik jadi tidak baik. Nah, itu gimana Pak berarti Haji? ikut arus. Kalau kita kan lillahi ta'ala, jadi begini. Kalau kita kan pernah mendengar kata-kata Presiden Turki selama depannya. Jadi Presiden Turki itu bilang, kalau dalam peta politik itu diisi oleh orang jahat, maka negara itu akan menjadi jahat. Tetapi kalau orang baik itu berpolitik, maka orang baik itu akan bisa mengarahkan, paling tidak mengurangi kejahatan-kejahatan tersebut. Meskipun tidak bisa serta-merta menghilangkan kejahatan itu, tapi tidak. Karena kenapa? Karena undang-undang yang dibikin di Indonesia ini adalah produk politik. Termasuk saya pakai baju ini adalah produk politik, ya kan? Karena dialah yang memberikan kebijaksanaan bagaimana baju itu bisa dipakai. Nah, termasuk pada waktu saat ini kita bisa bermedia seperti ini juga produk politik. Kalau politik itu undang-undang informasi teknologi itu melarang warganya untuk bermedia sosial, maka kita pun juga tidak bisa ngobrol seperti ini. Jadi gini Pak Haji, kalau Iya. seandainya nanti Pak Haji Munawar sebagai ketua PK, lalu Pak Haji mencalonkan diri, apa tujuan Pak Haji? Kalau misalnya seandainya Pak Haji berani, istilahnya memang menurut bahwa pimpinan dari yang di atasnya DPC itu pantas lah Pak Munawar untuk maju kan gitu. Mungkin tujuannya konsep dari Pak Haji itu apa? Tujuannya begini, jadi kenapa kita memberanikan diri nyebur ke dalam dunia politik? Pada saat ini kita sudah membantu banyak orang,
Ya, banyak orang dalam segi sosial, dalam segi mereka mendapatkan dunia pekerjaan, memberikan bantuan sosial, cuma hanya beberapa kelompok aja. Tetapi kalau kita bisa menjadi anggota dewan yang biasanya kita bisa membantu orang tuh mungkin kemarin 100 orang, mungkin kita bisa membantu mungkin 1000 orang, bahkan jutaan orang pun bisa Untuk kita cara bantu. membantunya gimana Pak? Nah, kan kita kan punya dana pokir. Oh. Dana pokir itu kan akan kita gunakan semaksimal mungkin kepada yang berhak. Nah, kepada yang berhak. Jadi benar-benar Apa itu kita pokir, bantu. Pak? Pokir adalah pokok pikiran. Jadi semua anggota dewan itu punya pokok pikiran per tahunnya yang mana itu akan disalurkan kepada masyarakat. Masyarakat yang udah istilahnya pemilihan dia gitu ya. Ya, di dapilnya dia. Nah, kalau misalkan di dapil 3 ada Nongsa sebeduk pulang galak, berarti ya dana pokirnya itu hanya bisa diserapkan atau disalurkan melalui tempat daerah Berarti pemilihannya. motivasinya adalah bahwa kalau seandainya dengan Pak Haji maju, ya itulah tadi tujuannya kan, supaya bisa membantu masyarakat. Membantu masyarakat Dengan lebih menggunakan- banyak lagi yang selama ini menggunakan kita anggaran ya, menggunakan anggaran dan pemerintah yang memang disampaikan melalui pokir anggota dewan. Oke, baik, kita tadi sudah banyak mendengarkan Pak Munawar, kita balik lagi penelitian ini. Nanti ibu ngantuk. Kalau kena ini, jadi nggak diajak ngobrol. Ah, ibu mungkin juga sama. Ibu sebagai bendahara daripada Partai Golkar pimpinan kecamatan, mungkin seandainya nanti ibu diminta untuk maju, apa yang menjadi motivasi tujuan ibu untuk maju sebagai anggota? Kita Batam terutama ya, kita itu masih sedikit minim sekali ya untuk perempuan. Jadi untuk menyuarakan kegalauan perempuan itu masih sangat sedikit. Jadi saya Ini dulu kegalauannya gimana? Kegalauan tinggal suami atau terutama ini ya, Oh. pekerjaan seperti kita istilahnya pemberdayaan wanitanya lah ya. pemberdayaan wanitanya kurang. Jadi kalau seandainya nanti ibu jadi dewan, dana pokir itu dipakai untuk pemberdayaan wanita juga gitu. Mungkin akan kebanyakan ke wanita ya. Oh ya karena Ya. ibu istilahnya gini lebih memperjuangkan hak-hak wanita lah ya, atau hak-hak perempuan lah. Terutama kita bisa Tapi kalau secara lahir dan batin, apakah itu siap? Insya Allah siap. Ya. Karena selama ini saya juga kan bergerak di bidang PRT ya. Ah. Banyak bergabung Nah, gitu. Jangan takutnya gini bu, biasanya kan begini. Yang kita bicara fakta gitu, di dalam kemasyarakatan. Banyak anggota dewan ketika dia ingin maju, wah, mohon maaf, bahkan mungkin bisa melebihi Tuhan kan gitu. Dia baik, dia senyum. Nah, begitu dia jadi, ya ampun, di WA aja kadang nggak dibalas kan gitu. Di telepon aja susah. Begitu kita ke DPRD untuk menyampaikan aspirasi, kadang-kadang harus bikin inilah, bikin itulah. Ya memang itu standarisasi prosedur yang ada di DPRD mungkin kayak gitu. Nah, tapi apakah mudah-mudahan kan gitu, mana tahu nanti ibu Pak Munawar jadi dewan gitu. Yang mungkin sekarang kita bisa duduk gitu kan, tiba-tiba saya undang, aduh maaf saya nggak bisa, itu gimana menyikapi itu, gimana opini-opini dari masyarakat nanti? Bu Suneta dulu waktu mau nyalon ini kali, Pak Munawar dulu mau nyalon rajin kali ke tempat kami, sekarang lewat aja ya, bukan jarang lagi, udah gak kelihatan karena kacanya mobilnya ditutup. Gimana menyikapi itu, gimana Pak? Silakan Pak Haji. Ya kalau saya insya Allah tidak akan berubah karena seperti saya bilang tadi bahwa jadi saya seperti itu. Jadi pada waktu saya belum jadi ketua ya kayak gitu. Setelah jadi ketua ya seperti inilah. Nah, mungkin karena kita sudah mengikrarkan diri menjadi anggota dewan dan tujuannya benar-benar itu untuk di dalamnya, tentunya ya kita tidak akan berubah, ya kan? Ya
Munawar tetap munawar, bukan munawar yang lain, karena kita ikuti kita seperti itu. Karena niat kita adalah lillahi ta'ala, bagaimana kita bisa mengcounter dunia politik itu, jangan sampai orang-orang jahat yang di dalam. Paling tidak, kalaupun ada orang baik, paling tidak bisa mengcounter, paling tidak kita bisa menjadi warning lah. amal ma'ruf nahi munkar jalan. Kalau ibu sendiri gimana? Maksudnya menyikapi opini nanti ketika misalnya waktu itu nyalon ya kan, rajin ketemu dengan orang, bu apa kabar, baik, nah ini ada minum cendol kan gitu. Begitu udah jadi ya kan, nah tadi saya bilang kacanya ditutup. Bu, cendolnya udah habis kan gitu. Gimana itu? Menyikapi ibu ini kemarin waktu gini-gini ya kan, maju rajin kami, begitu ibu jadi susah ditemui. Nah, itu menanggapi hal-hal seperti itu nantinya gimana? Iya ya, kalau mau dijawab kita nggak berubah itu tuh bisa ya sebenarnya. Pasti ada yang berubah karena kita kan ada juga kerjaan gitu kan, ada waktu-waktu yang harus kita apakan juga kan di kantor. Jadi kita pun nggak akan inilah seenak waktu. Tapi selagi kita masih tinggal di Setidaknya kan Biayu, Baji Suneta setidaknya kan ada tim gitu kan, Iya. ada staff-staff. Nah itu makanya kita beruntungnya kita tinggal di Biayu gitu kan. Setiap kita pergi pulang itu kita tahu kita lewat kan gitu. Dan saya hampir hafal daerah-daerah sini ya, daerah Biayu itu ya kan. Dan saya pun udah lama ya di Biayu ini kan. Jadi insya Allah kita nggak lupa daerah Biayu kita gitu kan. Yang pasti kan tujuannya adalah bagaimana baik Kota Batam, baik Sebedu pengen lebih maju lagi ya. Jadi kayak sekarang kita lihat di Sebedu itu kan sedang proses ada pembangunan apartemen. Nah, itu kan ada juga mall ya kan. Nah, mana tahu mungkin bisa saja ada gedung Habibie yang baru kan. Nah, itu kayak gitu. Oke, baik. Kita ke topik bagaimana tadi saya sedikit ada menangkap apa yang disampaikan oleh Pak bahwa beliau adalah salah satu ketua serikat pekerja. Nah ini saya juga banyak menangkap opini-opini khususnya yaitu ojek online. Kita sampai saat ini belum bisa juga menyelesaikan permasalahan yang ketidakjelasan secara baik hukum ataupun legalitas. Contohnya misalnya kalau orang kerja di PT sudah jelas kan gitu, ada aturan-aturan disnaker. Nah kalau ojek online ini kan enggak. Nah ini kalau menurut serikat atau aktivis, mantan aktivis dari pekerja, gimana tanggapannya? Jadi maaf saya bukan mantan aktivis ya, karena saya sekarang masih bekerja. Oh berarti masih ya? Iya masih, cuma bukan sebagai ketua PUKA lagi, tapi kita sebagai pengurus bukan pimpinan cabangnya aja, di bagian satgasnya bernama Satgas Raja Wali Lab SPS. Jadi begini, kalau kita tengok kelemahannya sisi online sekarang itu ya, teman-teman ojek online itu, karena dia tidak diwadahi oleh sebuah serikat pekerja. Ya, jadi kalau saran saya, jadi ojek online itu dia harus membentuk serikat pekerja, kemudian bisa bergabung atau berafiliasi itu dengan Serikat Pekerja Transportasi Indonesia. Ketuanya Kota Batam adalah Arman Alor, ya, yang utang itu besar itu. Jadi nanti dia bergabung ke sana. Jadi membuat serikat pekerja, apakah serikat pekerja online, ya ojek nanti baru berafiliasi atau bergabung masuk ke dalam serikat pekerja. Kalau SPC kan banyak, ada logam elektronik mesin lab, ada TSK, teknis standar kulit, ada LIBA, bank niaga, kemudian ada kalau yang bergerak dalam transportasi itu adalah Serikat Pekerja Transportasi Indonesia, ya, yang kantor cabangnya di Sini Panas. Jadi begitu nanti teman-teman ojek online itu bergabung dalam serikat pekerja, kan ada payung hukumnya dan kantornya itu kan sudah ada di seluruh Indonesia, yang mana memang sebelumnya sudah lama ada itu, cuma
bisa bergabung ke situ, otomatis nanti karena kita bergabung dalam serikat pekerja yang sudah umurnya 50 tahun tertanggal 20 Februari ini, karena SPSI adalah serikat pekerja pertama di Indonesia dan tanggal 20 Februari ini berumur 50 tahun. Jadi kalau teman-teman ojek online itu bergabung dengan serikat pekerja transportasi Indonesia SPSI, maka otomatis apapun kendalanya di sana akan diperjuangkan oleh serikat pekerja. Tentunya akan ada win-win solusi. Tapi ojek online itu tidak termasuk kategori. Jadi begini, buruh itu, jadi yang namanya pekerja atau buruh itu adalah bukan harus ada dalam suatu perusahaan, termasuk buruh lepas ya, termasuk tukang bangunan, kemudian contoh ya, serikat pekerja pariwisata. Di dalamnya adalah orang-orang yang bekerja sebagai PC, kemudian kerja di hiburan lepas, perhotelan, makanya serikat pekerja pariwisata. Nah, makanya serikat pekerja transportasi itu adalah di dalamnya adalah tukang-tukang taksi, ya kan, taksi bandara, kemudian termasuk tukang parkirnya itu adalah masuk dalam serikat pekerja transportasi. Yang mana dia memang ya di lapangan, maka dia kan memang terdata, namanya dia ada KTA dan sebagainya, memang digaji dari tukang parkir. Dan memang sama kata hampir dibilang 80% serikat pekerja transportasi Indonesia itu adalah kawan-kawan yang saat ini sebagai juru parkir di Kota Batam. Nah itu termasuk bongkar muat segala macam itu kan transportasi. Nah itu Bang Yudi. Oke, Jadi caranya nanti teman-teman online ini, ojek online ini bergabung dengan serikat pekerja transportasi Indonesia SPSI. Baik Pak Haji, terima kasih. Nah, saya kasih satu lagi pertanyaan. Ini masih terkait tentang akan datangnya pesta demokrasi, baik di kepala daerah, berkomitmen. Hanya saja khususnya di Kota Batam ini masih sangat meningkat. Ya, saya punya datanya, yaitu daya pengangguran, sulitnya mencari kerja. Nah, kemarin kami sempat bahas dengan beberapa narasumber bahwa waktu itu pun kami sempat hadir dalam sebuah acara. Itu kenapa sebuah perusahaan itu harus pakai pekerja dari luar, kenapa tidak dari daerah Batam atau misalnya 30% dari daerah kan? Nah, kalau memang dia sudah gunakan 30%, tapi fakta datanya masih sangat meningkat daya penganggurannya. Nah, seandainya nanti dan siapapun yang terpilih menjadi kepala daerah, kalau menurut Pak Munawar, apakah ini bisa terselesaikan permasalahan itu? Gimana? Jadi kalau karena saya ada di dalam serikat perburuan itu sendiri, jadi kalau kita amati fenomena yang ada di perburuan Kota Batam itu sendiri, sebenarnya memang ada apa ya, ada permasalahan yang diciptakan oleh generasi sebelumnya. Contoh misalkan di anggaplah tahun 2015 kemarin lah, ya kan, atau tahun 2018 misalkan, di perusahaan saya bekerja itu mempekerjakan karyawan lokal yang memang dia dari Batam, SMP di Batam, tapi pada praktiknya begitu dia dipekerjakan di PT kami bekerja, itu orangnya malah bules, susah diatur, sering tidak masuk kerja, ya karena dia merasa saya kan putra daerah, ya kan, akhirnya perusahaan karena di Batam ini banyak perusahaan asing ya, PMA, akhirnya dia mencari informasi bagaimana mendapatkan sebuah SDM tenaga kerja yang gampang diatur. Dan ternyata beberapa tahun sebelumnya seperti dulu Panasonic, kemudian Unicef itu dari tahun 90-an, 94, 95 itu sudah mulai tenaga kerja dari luar Batam, anggaplah dari Jogja sana, dari Jogja, itu mereka karyawan tersebut lebih mudah diatur. Akhirnya perusahaan-perusahaan yang di Batam ini lebih nyaman merekrut tenaga kerja dari luar Batam daripada dari Batam itu sendiri. Jadi sebenarnya permasalahan itu diciptakan oleh orang
inilah yang memang kita sebagai masyarakat Kota Batam harus memberikan pendidikan edukasi kepada adik-adik kita untuk bagaimana mereka bisa bekerja dengan baik. Nah, karena kemudian permasalahan sisi lain, pemerintah di Kota Batam ini tidak bisa serta-merta menekan kepada perusahaan contohnya di Batam itu sendiri, ya. Tapi sifatnya di Snaker itu hanya bisa mengimbau perusahaan-perusahaan diharapkan memakai atau menggunakan tenaga kerja yang ber-KTP Batam. Tetapi pada prakteknya sekarang dormitori baik di Batam Indo maupun di Panpin itu diisi oleh warga yang dari luar Batam. Ya karena tadi fenomena atau permasalahan yang terjadi itu dari turun-temurun, akhirnya kalau bahasanya usernya itu lebih kalau memakai tenaga kerja dari luar Batam. Makanya kami pun sekarang itu ada namanya ormas ya, bernama Sungai Bukit Bersatu. Kami sudah mengirimkan surat kepada Tunas Karya, kepada Batam Indo, kawasan Batam Indo, kawasan Panpin untuk menyerap tenaga kerja itu 30% dari warga Sungai Betung. Itulah yang kami sudah lakukan sebagai ormas Bukit Bersatu. Kenapa? Karena memang bagaimana jangan sampai mereka itu hanya merekrut tenaga kerja dari luar saja. Dan alhamdulillah karena surat yang kita tembuskan itu, kita sudah mengamati beberapa perusahaan, termasuk kemarin ada perusahaan Union yang sekarang baru buka gedung baru yang ex-Unicef itu sudah melakukan perekrutan tenaga kerja, bisa dibilang 50%-nya itu dibuka lokal. Jadi setiap hari itu tidak pernah sepi Tunas Karya untuk lowongan pekerjaan di PT Pindha dan perusahaan-perusahaan lain. Meskipun mereka juga masih menggunakan tenaga rekrutmen dari Snaker dari Jogja, yang saat ini kita terima informasi itu ada dari Jogja, karena memang Jogja itu adalah berarti yang lebih efisien karena mereka ada di tengah-tengah, kemudian ada penerbangan langsung dari Jogja ke Batam. Itu kenapa mereka pilih Snaker, kenapa bukan Semarang, kenapa bukan Solo, kenapa bukan Surabaya, karena termasuk itu dia memikirkan penerbangannya. Tapi pada prakteknya meskipun dia rute dari Snaker Jogja, tapi yang masuk dalam rute itu ada juga yang dari Solo, ada dari Madiun, ada dari Nganjuk, ada juga dari Semarang. Cuma mendaftarkan dirinya melalui Snaker Yogyakarta. Demikian Bang Yudi. baik, berarti termasuk harus peran sertanya dari Snaker saya Ya, peran serta dari kita juga bagaimana menanamkan anak-anak kita ini kalau kan sudah bekerja dalam perusahaannya, ikuti aturan perusahaan itu. Jangan mengikuti aturannya ini karena merasa rumahnya dekat. Makanya ada perusahaan itu atau perusahaan ekselitas atau perusahaan dulu Epson itu begitu meskipun dia lokal dan mantan rekrut warga Batam, dia wajib di dormitori, tidak boleh pulang. Itu salah satunya bagaimana mereka tidak terlambat, mereka tidak MC, sehingga itu lebih mudah mengontrolnya. Karena kan anak-anak kita dari Jogja itu kan dia kan ditampung dalam sebuah dormitori, jadi mereka mudah dikontrol. Kalau dia misalkan hari tidak masuk kerja, di mana mereka? Apakah sakit? Apakah kenapa? Itu mudah. Dibandingkan kalau lokal misalkan dia tidak dibantu lagi atau mungkin biaya perusahaan bisa mengontrolnya. Nah itu Bang ini kendalanya. Oke, baik, Kenapa rekan yang di Kota Batam? pencinta podcast atau TJD Channel. Malam ini saya rasa sudah cukup, mulai dari tadi kisah hidup bagaimana beliau seorang dari daerah yang juga memang dari dulu cinta dengan berorganisasi karena bagian dari silaturahmi kan gitu. Dan kita juga bagaimana dia coba apabila seandainya nanti diberikan amanah kan gitu, apalagi kalau sampai dia nanti dia sudah siapkan pola-pola bagaimana bisa tetap memberdayakan, dan dia yang utama tadi saya catat adalah bagaimana dia memperjuangkan sumber daya wanita. Nah, Pak Munawar pun sama, bagaimana bisa membantu banyak masyarakat dari melalui apa yang tadi disampaikan, melalui dana
bokir, bisa dapat tempat lain. Nah, kita juga tadi sudah bicara tentang masalah yang masih terjadi di Batam, yaitu tentang dunia kerja. Nah, tadi sudah dijelaskan oleh Pak Munawar. Artinya teman-teman, kalau memang kita untuk berniat kerja ya, kita harus ikut dalam pembinaan dulu lah minimal, supaya kita punya rasa tanggung jawab, mungkin gitu Pak Ji ya. Nah, ketika kita mau kerja, karena memang ada pernah Om Sadino pernah bilang seperti itu dalam buku atau dalam kutipannya, orang pintar orang sekolah pintar untuk cari kerja, tapi orang bodoh dia menggaji orang pintar. Yaitu kalau saya rasa buat teman-teman, daripada kita mungkin lebih fokus kepada mencari kerja, bisa saja ayo kita bangun ekonomi kreatif, supaya bisa jadi pengusaha. Mana tahu Batam semua masyarakatnya atau anak-anak mudanya pengusaha semua, kan gitu. Kayak seperti Ibu Suneta, dia punya kebun, nah itu kan pengusaha, cabenya, punya ikannya. Nah, Pak Munawar pun sama. Nggak fokus hanya pekerjaan. Baik, hari ini terima kasih buat Pak Haji Munawar atas waktunya, Bu Suneta. Mungkin teman-teman jangan lupa subscribe, komen, loncengnya. Yuk kita kembangkan podcast ini khususnya untuk bagaimana memajukan kota Batam. Mulai dari yang pahit, yang manis, kita kupas tuntas di sini. Ya, terima kasih. DJD on Channel. Selamat malam.